Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfatika Fajar Aliyati dengan NIM 43040200126 dari kelas 2E Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tafsir Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Munasabah Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 terdapat pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 10-11, yang artinya mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Pada ayat ini menjelaskan bahwa tempat kembali bagi orang yang mendapat keberuntungan karena keimanan mereka adalah surga Firdaus, di mana mereka kekal di dalamnya. Dan terdapat pada ayat sesudahnya, yaitu ayat 13-14, yang artinya kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Ayat ini merupakan penjelasan lanjutan dari ayat yang akan dikaji, bahwa setelah manusia diciptakan di muka bumi ini, maka hendaklah sadar bahwa kehidupan di muka bumi ini tidaklah kekal, akan tetapi pasti disusul dengan kematian. Kematian itu juga bukan akhir dari perjalanan manusia, karena setelah kematian manusia akan dibangkitkan dan melewati pengadilan ilahi, dan kemudian berhak menerima balasan atas apa yang dikerjakan selama menjalani hidup di dunia. Pendapat mufasir tentang ayat Al-Mu'minun. Tantawi Jauhari dalam kitabnya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim mengatakan bahwa manusia atau Adam diciptakan dari saripati yang keruh. Kemudian dijelaskan bahwa manusia makan buah-buahan, biji-bijian, dan daging, dan dari itulah yang menjadi darah, dan diantaranya menjadi air mani yang kemudian melahirkan keturunan manusia. Quran Surat Al-Imran ayat 59, yang artinya sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya penciptaan Allah kepada Isa tanpa bapak, perumpamaannya seperti penciptaan Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Ketika Allah menciptakannya dari tanah bumi, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah manusia, maka jadilah. Maka adapun pengakuan ketuhanan Isa karena dia diciptakan tanpa bapak merupakan pengakuan yang batil. Maka Adam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu, dan semua bersepakat bahwa dia adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Pendapat mufasir tentang Surat Ali Imran ayat 59. Tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Perumpamaan Isa yang diciptakan tanpa seorang ayah seperti penciptaan Adam dari tanah, kemudian Allah membuatnya ada dengan firman-Nya,
jadilah. Tafsir Quran Surat Al-Alaq ayat 1 dan 2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pendapat mufasir tentang ayat Al-Alaq, Imam Muslim dan Imam Bukhari. Di dalam ayat Al-Alaq ayat 1-2 termuat segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah dan peringatan mengenai permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah. Munasabah surat Al-Alaq ayat 1-2. Menurut Wahab Al-Yuhailil dalam tafsir Al-Munir, munasabah surat Al-Alaq adalah surat At-Tin sebagai Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yaitu manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari bentuk yang sebaik-baiknya. Kesimpulan dari tafsir ayat Al-Quran yaitu dalam proses penciptaan manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia semuanya telah tertulis dan dijelaskan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia dari tanah, bahwa pada hakikatnya manusia itu diciptakan dari tanah, sebab setetes mani merupakan asal kejadian manusia, berasal dari makanan manusia yang bersumber dari tanah, dan selalu meyakinkan dan mengingatkan kita kepada Allah bahwa tidak ada satupun kesukaran bagi Allah. Allah mampu menciptakan manusia, mematikan manusia, dan mampu membangkitkan manusia setelah kematian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.